Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita dipertemukan di kesempatan yang mulia dalam rangka untuk menambah wawasan kita, dalam rangka untuk mengingatkan diri kita masing-masing tentang agama kita, dalam rangka beribadah dengan talabul ilmi, menuntut ilmu agar kita menjadi hamba-hamba yang semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan sedikit membahas beberapa hal ya, sebagai murajaah, sebagai tambahan ilmu untuk kita semua insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa yang akan kita bahas pada ini adalah berkaitan dengan jihad. Ya. Sempat ramai mungkin beberapa waktu yang lalu, ya, hal-hal ajakan-ajakan untuk jihad. Ya. Mungkin pembahasan jihad ini selalu ramai mungkin ya, karena pembahasan yang berkaitan dengan ibadah, dengan amalan yang mulia. Yang itu semua adalah dambaan kita semua sebagai seorang muslim, ya, dambaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq. Ya. Barang siapa yang meninggal dan belum pernah sama sekali berperang, berjihad, ya, dan tidak pernah ya membicarakan kepada dirinya sendiri, lam yuhaddits nafsahu bil jihad, belum berniat sama sekali untuk jihad, maka dia meninggal dalam keadaan dirinya ini menyerupai orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik yang apa, yang selalu meninggalkan ya pasukan, yang tidak ingin berperang membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman tadi tentunya membuat kita semua berharap ya, menjadi hamba yang tidak melewatkan semua amalan yang sangat mulia ini, puncak daripada agama. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, Rasul amri al-Islam wa amuduhus shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Rasul amri, pangkal inti dari segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Kemudian dhirwatu sanamihi, puncaknya, ujung tombaknya adalah jihad fi sabilillah, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Tentu saja sebagai sebuah ibadah yang mulia, jihad tidak boleh diartikan sembarangan. Ya. Jihad tidak boleh dijalankan semena-mena. Sehingga apa? Sehingga tujuan mulia dari jihad tadi tidak tersampaikan. Sebagai sebuah ibadah tentu jihad memiliki aturan-aturan. Ya. Jihad memiliki rambu-rambu yang harus ditaati oleh setiap muslim agar jihadnya benar-benar sesuai dengan syariat Allah. Agar pahala yang besar yang diharapkan tadi dapat diraih dan dapat membawa setiap yang melakukannya lebih dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang, ya, banyak jamaah, banyak kelompok yang selalu berteriak, selalu mengajak ya orang-orang untuk berjihad. Tapi apakah sebenarnya hakikat atau yang benar, pemahaman yang benar tentang jihad tersebut?
Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas hakikat ya, dari jihad syar'i. Yang semoga senantiasa dengan itu kita semakin mendambakan, semakin meniatkan diri kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus memahami dulu apa makna ya, definisi, pengertian dari kata jihad itu sendiri. Ya. Al-jihadu maknanya berasal dari dua kata dalam bahasa Arab. Ya. Berasal dari dua kata. Ya. Yang pertama adalah kata al-jahdu. Berasal dari kata al-jahdu. Dan yang kedua dari kata al-juhdu. Ya. Kita bisa melihat di sini ada perbedaan dalam harokat di huruf jim. Ya. Al-jahdu yakni bermakna kelelahan dan kesusahan. Sedangkan al-juhdu ya, bermakna kemampuan. Dua kata ini adalah asal dari kalimat al-jihad, dari kata al-jihad. Ya. Sehingga dari situ bahwa jihad bermakna mengeluarkan segala kemampuan, ya, bersusah payah, gitu, meraih ridho dari Allah, bersusah payah menjauhkan diri dari adabnya Allah Subhanahu wa taala, bersusah payah, ya, berusaha mengeluarkan segala kemampuan kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi dari jihad menurut bahasa yang kita pahami dari makna secara bahasa. Sekali lagi, untuk memahami syariat jihad yang agung ini kita harus memahami dengan benar apa hakikat, pengertian, makna dari kata jihad. Sedangkan menurut istilah syar'i, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memaknai jihad adalah badlul wus'i. Itu apa? Mengerahkan seluruh kemampuan, ya, linnaili ala mahabbatillah, untuk mendapatkan ya, keridhaan, mendapatkan kecintaan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan menolak apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan lain, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan jihad ya, hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai segala sesuatu yang Allah cintai, ya, berupa iman dan amal soleh, dan menolak segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dua pengertian ini ya, pengertian yang umum. Tidak menyebutkan makna jihad adalah berperang, mengangkat senjata. Ya. Yaitu apa? Segala sesuatu. Al-juhdu, juhdu itu artinya kelelahan, kesusahan, kemampuan. Sedangkan Ibnu Al-Athir di sini baru mengerucut pemahaman beliau tentang jihad, sehingga beliau memaknai jihad adalah memerangi orang-orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan atau perbuatan. Sesungguhnya makna jihad itu ya sangat umum, banyak maknanya. Tidak selalu makna perang mengangkat senjata. Tidak selalu ketika disebut dengan jihad maknanya kita harus berperang mengangkat senjata melawan orang-orang kafir atau melawan orang-orang yang memusuhi agama Allah dan agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Kita harus pahami jenis-jenisnya. Kita harus pahami pembagian-pembagiannya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, membagi atau menyebutkan ya, berbagai macam jenis jihad, ya, tingkatan-tingkatan jihad, atau bisa disebut dengan maratibu al-jihad, ya. Tingkatannya ya. Jenis-jenis ini menggambarkan tingkatan-tingkatan jihad yang dikelompokkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Yang pertama ya, disebut dengan jihad melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Yang kedua ya, jihad memerangi syaitan. Yang ketiga jihad memerangi orang-orang kafir dan munafik.
Yang keempat, jihad memerangi pelaku kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan ataupun bid'ah. Jadi menurut Ibnu Qayyim ada 4 tingkatan jihad. Memerangi hawa nafsu, memerangi syaitan, memerangi orang kafir, dan memerangi pelaku kezaliman. Yang ketiga dan keempat, ya, kita lihat hampir mirip, tapi sesungguhnya berbeda. Orang-orang kafir jelas orang-orang yang menolak agama Allah. Pelaku kezaliman, kemungkaran bisa jadi dia orang muslim, mukmin, tapi masih melakukan kezaliman dan kemungkaran. Itu pun harus kita perangi. Dan itu semua disebut dengan jihad. Ya. Itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim juga membagi setiap tingkatan ini menjadi tingkatan-tingkatan lagi. Sehingga kalau di total semua tingkatan jihad menurut Ibnu Qayyim kurang lebih ada sekitar 13 tingkat. 13 tingkatan. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ya. Jihad memerangi hawa nafsu. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Afdalul jihadi an yujahidar rajulu nafsahu wa hawahu." Jihad yang paling utama adalah seseorang itu berjihad, berjuang melawan dirinya dan melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat Ibnu Najjar dan dari Abu Dzar dan sahih riwayatnya. Ini tingkatan jihad yang paling dasar. Ya, tingkatan jihad yang paling bawah, yaitu memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita, diri manusia, diri setiap mukmin. Diri manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama ini Ibnu Qayyim membaginya menjadi 4. Ya. Menjadi apa? Menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, mempelajari tingkat yang pertama, jihad melawan hawa nafsu dengan cara mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama yang lurus, yang menjadi sumber keberuntungan dia, sumber kebahagiaan seorang mukmin di dunia ataupun di akhiratnya. Yaitu mempelajari agama yang benar, mempelajari ilmu syar'i yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan tauhid, ya, menghilangkan segala kebodohan, kejahilan yang ada pada diri kita masing-masing. Ini tingkatan yang pertama, yang paling rendah. Lalu tingkatan yang kedua, setelah kita mempelajari ilmunya, ya, adalah mengamalkan, ya, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Jika tidak, maka tidak akan bermanfaat. Banyak-banyak kita menghadiri majelis ilmu, banyak-banyak kita membaca buku-buku syar'i, banyak-banyak kita mendengarkan khutbah, tapi ya tidak ada satupun hadis ataupun ayat yang membekas pada diri kita masing-masing. Nah, ini tidak akan bermanfaat. Nah, jadi yang pertama kita tahu, mengetahui, mengilmui. Yang kedua kita amalkan apa yang sudah kita ketahui sedikit demi sedikit. Ya, sehingga ilmu yang kita miliki tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita bisa contoh dari amalan para ulama salaf dalam mengamalkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat salah satunya dari Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menulis hadis tentang bekam, tentang hijamah, beliau langsung praktek dengan melakukan bekam dengan niat meneladani, dengan niat mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tingkatan yang kedua tadi ya. Kemudian berikutnya tingkatan yang ketiga adalah berdakwah dan mengajarkan ilmu yang sudah kita ketahui dan kita amalkan kepada orang yang tidak tahu. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Tentunya semua punya derajat dan kadar masing-masing yang berbeda. Kita bisa sampaikan kepada keluarga kita yang terdekat, tentunya dengan cara-cara juga yang sesuai dengan orang-orang yang kita hadapi, dengan cara-cara tentunya yang tidak berlawanan dengan syariat ya. Mempelajari ilmu, mengamalkan, kemudian berdakwah, mengajarkan, memberitahu minimalnya kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita.
Tingkatan yang keempat adalah sabar dalam menghadapi rintangan dan kesulitan dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kita semua paham bahwa dakwah dan ajakan kepada Islam, kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu mendapatkan rintangan, akan selalu mendapatkan halangan dan gangguan. Dan sebagai seorang muslim yang berusaha mengamalkan itu, kita harus sabar dalam menghadapi rintangan-rintangan ya, yang menghalangi dakwah, menghalangi amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah 4 tingkatan. Ya, dari tingkatan yang pertama, jihad memerangi hawa nafsu, ya, juga bertingkat-tingkat. Ya, ada 4 tingkatan yang semuanya harus ya kita jalankan dengan ya bersusah payah, dengan usaha kita dan tentunya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kami benar-benar keridhaan kami, maksudnya keridhaan Allah, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, benar-benar akan Allah beri hidayah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan jihad dengan hidayah. Artinya orang yang ingin mendapatkan hidayah, dia butuh berjihad, butuh berusaha, butuh memerangi hawa nafsunya, ya, memerangi dirinya sendiri agar senantiasa berjuang, senantiasa bersusah payah mengerahkan segala kemampuan dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wa afradul jihadi jihadun nafsi, dan jihad yang paling sempurna, jihad yang paling wajib ya, orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling sempurna jihadnya. Dan jihad yang paling wajib menurut beliau adalah jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsunya, jihad melawan syaitan, dan jihad melawan ya keinginan-keinginan duniawi. Ya. Tentang jihad nafs, jihad melawan diri sendiri, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tadi di awal sudah disebutkan, yakni afdalul jihad ya jihadun nafsi, man jahada nafsahu fi dzatillahi azza wa jalla. Orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam rangka meraih keridhaan Allah. Tentunya bukan berarti kita melupakan jihad yang besar, kita melupakan jihad yang berperang melawan orang-orang musyrik, tidak. Tapi ini adalah sebagai permulaan kita ya dalam memerangi orang-orang kafir, memerangi musuh-musuh yang nyata. Maka kita harus berusaha memerangi hawa nafsu kita yang ada pada diri kita masing-masing. Dalam hadis lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, afdalul jihad an yujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Sebaik-baik jihad adalah seseorang berjihad memerangi hawa nafsunya. Ya. Inilah tingkatan jihad yang paling dasar, yaitu memerangi hawa nafsu, memerangi keinginan-keinginan kita terhadap hal-hal duniawi. Sebelum melangkah ya kepada jihad yang melawan musuh yang nyata. Selanjutnya Al-Alamah Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, fa idza istakmala al-'abdu hadhihi al-maratib al-arba' sara minar rabbaniyin. Apabila seorang hamba sudah menyempurnakan 4 tingkatan ini, maka dia disebut dengan seorang hamba yang rabbani. Artinya apa? Seorang hamba yang mengilmui, mengetahui, mengamalkan
berdakwah, mengajak orang lain dan sabar atas segala rintangan dan godaan dan gangguan ketika dia mendakwahkan ajaran Allah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah seorang yang rabbani. Fa inna salafa mujmi'un ala anna al-alim la yastahiqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mala bihi wa yu'allimahu. Faman 'alima wa 'amila wa 'allam fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Seorang yang disebut dengan alim, berilmu, adalah orang, menurut beliau, orang yang berilmu, beramal dan mengajarkan apa yang dia miliki. Dan orang yang seperti ini yud'a aziman, orang akan mendapatkan azamah, keagungan, ya, di antara penduduk langit. Nah, ini tingkatan jihad yang pertama, yaitu jihad memerangi hawa nafsu, yang juga terdiri dari 4 tingkatan. Ya. Tingkatan berikutnya, ya, tingkatan yang kedua dari jihad adalah jihad memerangi syaitan. Jika tadi yang pertama musuhnya adalah diri sendiri, musuhnya ada dalam diri setiap manusia, maka sekarang musuhnya sudah jelas-jelas, ya, di luar dari diri manusia. Musuhnya dari luar, eksternal, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah mengatakan inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Ya, sudah dia musuh, harus dijauhi, jelas. Allah tekankan lagi bahwa musuh itu wajib dijauhi. Ya. Tentu kita semua kalau dibilang ada musuh, kita harus menjauh. Kita akan menjauh. Dan Allah tekankan lagi, jadikan dia musuh, gitu kan. Kenapa? Karena sesungguhnya syaitan itu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu mengajak orang-orang dari golongannya untuk menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Nah, jihad yang kedua ini memiliki 2 tingkatan. Yang pertama, meninggalkan syubhat dan keraguan yang merusak iman yang syaitan arahkan kepada setiap hamba. Yang kedua, menolak keinginan buruk ataupun syahwat yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Ya, 2 penyakit yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam adab Allah Subhanahu wa taala, itu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah gangguan-gangguan syaitan yang dapat merusak keyakinan. Syubhat berkaitan dengan pemikiran, ajaran-ajaran sesat, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, disebut dengan syubhat. Yang merusak apa? Merusak akidah, merusak keyakinan. Adapun syahwat, dia merusak amal. Syahwat adalah kemaksiatan, ajakan untuk menuruti hawa nafsu, disebut dengan syahwat. Syubhat menyerang keyakinan, syahwat menyerang amalan, merusak amalan, mengajak kepada kemaksiatan. Jadi ada 2 pintu syaitan dalam menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Yang pertama pintu syubhat, yang kedua pintu syahwat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitan ajiza ay ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fi tahrish bainahum. Syaitan itu sudah menyerah untuk mengajak orang-orang di jazirah Arab untuk menyembah mereka. Ya, untuk mengajak, yang menyerang pemikiran mereka itu sudah menyerah. Tapi syaitan berusaha mencari pintu yang lain dengan cara apa? Fitahrishi bainahum, dengan menjadikan sesama muslim ini saling berselisih, saling berperang. Dalam artian ini adalah usaha syaitan tidak pernah berhenti. Satu pintu tertutup, syaitan mengajak
mencari celah yang lain agar bisa mengajak manusia untuk menjadi golongan-golongan mereka. Ya. Dua pintu inilah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin, imaman, a'immah, yahduna bi amrina, yang pemimpin ini akan mengarahkan, memberikan kita petunjuk. Kapan? Ketika mereka bersabar dan mereka kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat kami, meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang itu akan menjadi imam, menjadi pemimpin ketika dia bisa memenuhi dua hal, yaitu apa? Lamma sabaru dan wa kanu bi ayatina yuqinun. Sabar dan keyakinan. Sabar adalah kunci menghadapi fitnah syahwat. Sabar untuk tidak menjalankan maksiat, sabar untuk menolak segala keinginan kepada perbuatan buruk. Dan yang kedua, keyakinan itu yakin terhadap segala ayat-ayat Allah, yakin terhadap segala perintah-perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah yang disebut dengan jihad melawan syaitan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Berikutnya, tingkatan yang ketiga adalah jihad memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Setelah yang pertama musuh dari dalam diri, yang kedua musuhnya adalah syaitan, yang ketiga musuhnya adalah sesama manusia. Yaitu siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Menurut Ibnu Qayyim ada 4 tingkatan, ya, dalam jihad memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yaitu apa? Yang pertama dengan hati, kemudian dengan lisan, dengan harta, dan dengan jiwa. Memerangi orang kafir dengan hati bagaimana? Dengan membenci mereka, dengan membenci kekufuran, membenci kesyirikan, membenci ajakan-ajakan kepada perbuatan syirik, perbuatan kufur. Ya. Benci terhadap segala kekufuran, karena tidak mungkin seorang manusia itu akan memerangi orang kafir kalau dia tidak benci. Tidak mungkin dia akan bisa berjihad melawan orang kafir kalau tidak ada kebencian terhadap kekufuran dalam hatinya. Maka yang pertama menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, jihad melawan, memerangi orang-orang kafir dengan hati adalah dengan cara membenci mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai saudara, sebagai teman dekat, teman akrab yang selalu diikuti kemanapun pergi. Ya, tentunya dalam bab muamalah kita berbicara hal yang lain. Dalam hal keyakinan kita harus meyakini bahwa kufur adalah sesuatu yang tidak disukai Allah dan harus kita benci. Ya. Kemudian jihad dengan lisan. Nah, ini adalah ranahnya ulama, ranahnya orang-orang yang berilmu, yang menjelaskan dengan lisan mereka bahaya kekufuran, menjelaskan dengan lisan mereka bahayanya sifat munafik, ya, dengan dalil, dengan burhan, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Yaitu jahidhum bil Quran. Jangan ikuti orang-orang kafir, jangan taati orang-orang kafir, dan jihadlah melawan orang-orang kafir dengan Quran, dengan ayat-ayat Allah. Ya, jihadan kabira. Ya. Sementara orang-orang awam yang ilmunya mungkin tidak sebanyak para ulama, bagaimana caranya jihad dengan lisan?
Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan itu dengan cara mendoakan kebaikan, mendoakan kemenangan bagi kaum muslimin dan mendoakan keburukan dan kekalahan bagi orang-orang kafir. Adapun jihad dengan harta jelas, yaitu bagi pemilik harta yang banyak memberikan hartanya untuk kaum muslimin, untuk memerangi orang-orang kafir, sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika jahaza jaish al-usrah, ketika menyiapkan pasukan perang Tabuk, menginfakkan ribuan dinar, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma darra ma fa'al Utsman ba'da al-yawm. Apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah ini tidak akan mencelakainya. Jihad dengan jiwa yang keempat adalah jihad dengan harta. Dengan jiwa maksudnya apa? Jihad dengan kekuatan, dengan senjata, sampai mereka semua orang-orang kafir itu tunduk dan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajahidil musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan apa? Dengan amwal, dengan harta, dengan jiwa dan dengan lisan kalian. Kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, sehingga ad-din, ketaatan itu hanya semata-mata milik Allah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Dalam ayat lain Allah berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka membayar jizyah dalam keadaan tunduk dan patuh kepada kaum muslimin. Setelah tadi jihad yang pertama melawan hawa nafsu, baru memerangi orang kafir itu ada di tingkatan yang ketiga. Itu pun terbagi-bagi lagi menjadi 4 tingkatan. Kemudian tingkatan yang terakhir dari 4 jenis atau 4 tingkatan jihad menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah jihad memerangi pelaku kezaliman, pelaku kemungkaran. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dengan demikian ada 3 tingkatan. Dari tingkat yang terakhir ini. Apa? Yang pertama yaitu memerangi pelaku kezaliman dengan tangan bila mampu. Langsung dengan tangannya. Jika di kemungkaran tersebut ini biasanya adalah ranahnya para penguasa yang memiliki kekuasaan sesuai dengan tingkat kekuasaannya masing-masing. Contohnya, para kepala keluarga di rumah. Ia adalah sebagai pemimpin, maka dia punya kemampuan untuk mengingkari apapun kemungkaran yang ada di lingkungan keluarganya dengan tangannya. Bila tidak mampu, maka berpindah, beralih kepada tingkatan yang dengan lisan, dengan nasihat. Nasihat yang ma'ruf. Baru bila tidak mampu, maka dengan hatinya, dengan membenci kemungkaran tersebut. Jihad memerangi pelaku kemungkaran ini terkait dengan kemampuan individu masing-masing, kemampuan hamba masing-masing yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Jihad melawan pelaku kezaliman berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siapa? Oleh hamba, oleh individu muslim tersebut. Siapa pelaku kemungkaran? Yaitu orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang melaksanakan kemaksiatan, orang-orang yang zalim dengan apa? Dengan tidak menaati perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan lisan, bila tidak mampu maka
dengan tangannya, dengan tangannya. Bila tidak mampu maka dengan lisannya, maka yang terakhir bila tidak mampu dengan hatinya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 tingkatan dari tingkatan jihad yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Maka kesimpulan dari makna tersebut, dari tingkatan tersebut adalah bahwa jihad itu maknanya beragam. Tidak selalu yang disebut dengan jihad adalah berperang, mengangkat senjata, melawan orang-orang kafir. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan ada 13 tingkatan jihad. 13 tingkatan ya daripada jihad yang bermakna mengerahkan segala kemampuan, segala usaha dalam ya menjalankan perintah Allah, dalam meraih apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap jihad melawan orang kafir, semua orang muslim ya harus memiliki niat. Harus memiliki keyakinan bahwa dia akan berjihad. Karena tadi akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak berjihad tidak memiliki niat untuk berjihad membela agama Allah akan diancam oleh Allah Subhanahu. Namun tentunya sebagai sebuah ibadah yang agung, jihad harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan dari tingkatan tadi, maka ketika setiap muslim ingin mengangkat senjata fi sabilillah, ingin berperang melawan orang-orang kafir, maka yang pertama dimulai dengan jihad nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu pada diri sendiri dengan 4 tingkatan tersebut. Apa itu? Menuntut ilmu, memahami agama, ya, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, kemudian mengamalkan dan mendakwahkannya. Inilah yang wajib aini. Inilah yang wajib bagi setiap muslim. Jihad melawan kejahilan, kebodohan. Kemudian jihad melawan godaan-godaan syaitan, itu juga wajib bagi setiap muslim. Ya. Kemudian ya sebelum kita mencapai tingkatan tertinggi dari jihad, itu jihad melawan orang kafir, harus dimulai dengan jihad ya dari diri sendiri. Yang itu menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala, memerangi musuh Allah adalah cabang dari jihad memerangi hawa nafsu yang ada dalam jiwa setiap muslim. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang mujahid, orang-orang yang berjihad adalah orang yang memerangi jiwanya dalam ketaatan kepada Allah. Seorang disebut dengan mujahid adalah mereka yang berjihad, berusaha mengerahkan segala usahanya dalam mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad yang fardhu ain, yang paling wajib bagi setiap muslim adalah jihad memerangi hawa nafsu dan jihad melawan godaan-godaan syaitan. Sedangkan jihad melawan orang kafir maka hukumnya berbeda-beda. Hukumnya tidak sama. Tergantung keadaan setiap muslim. Tentunya mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk membahas hukum jihad yang bermacam-macam. Kemudian yang terakhir, apa sih tujuan dari kita berjihad? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa jihad adalah meninggikan kalimat Allah, menjadikan agama seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan tujuan dari jihad adalah untuk menjadikan Tuhan yang disembah hanyalah Allah, menjadikan atau membumikan seluruh syariat-syariat Allah di muka bumi ini. Bukan hanya berperang, tapi bukan hanya ingin berkuasa, tidak, tapi
Jihad adalah i'la'i kalimatillah, menjadikan kalimat Allah setinggi-tingginya. Ya. Sedangkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa jihad ada dua. Pertama, jihad dengan tujuan untuk kebaikan dan perbaikan kaum muslimin dalam akidah, akhlak, adab. Dengan melakukan pendidikan ilmiah ataupun amaliyah. Inilah inti dari jihad menurut beliau. Sedangkan jihad yang kedua adalah melawan musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan seluruh yang menentang agama Allah. Sementara Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa jihad ada dua. Jihadut talab, yaitu menyerang, ataupun jihadud dafa, yaitu bertahan. Keduanya adalah untuk dalam rangka meninggikan kalimat Allah dan mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Mengajak mereka untuk mencicipi manisnya ibadah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dengan baik makna pengertian daripada jihad sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dengan itu kita bisa mengerti apa yang disebut dengan jihad yang betul. Hukum yang wajib yang mana? Jihad yang mana yang wajib kita lakukan? Jihad yang mana yang harus kita dahulukan? Maka sudah jelas bahwa yang utama dan yang pertama adalah kita memerangi hawa nafsu dengan cara menuntut ilmu, mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar terhadap segala godaan dan rintangan yang menghalangi dakwah sunnah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita semua semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri kami pribadi ataupun dari syaitan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.